Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Mas Azkin Official. Oke, ini dia bukti kesesatan Mr. TN. Untuk teman-teman yang belum paham tentang kesesatan Mr. TN, tonton video ini ya sampai selesai dan dipahami apa saja kesesatannya yang dilakukan oleh Mr. TN. Allah yang di dunia mempunyai sifat wujud seorang manusia laki-laki. Yang jeli ya, saya bilang Allah yang di dunia, bukan Allah yang di ars, yang Malik Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, yang unlimited, undefinisi dan undeskripsi. Allah yang di dunia itu siapa? Wakil utusannya. Wakil utusannya Allah di zaman 1500 tahun yang lalu adalah Nabi Muhammad. Manusia bukan? Manusia. Di zaman sebelumnya lagi, di zaman Nasrani, siapa wakil utusan Allah itu? Nabi Isa. Manusia bukan? Saya nggak bahas Allah yang di akhirat, yang Malik Yaumiddin. Kita di dunia, maka kita membahas Allah yang di dunia. Berarti Allah itu ada banyak ya? Baik, Alhamdulillah, video ini sedang viral di media sosial, baik itu dari YouTube ataupun di media TikTok, terkait pernyataan yang kemudian menurut kami ini sangat kontroversi ya ikhwah. Kenapa kami katakan demikian? Karena dia sudah mengatakan bahwa Allah itu yang pertama ada di arsy, yang kedua ada di bumi. Sedangkan Allah yang ada di bumi itu mempunyai sifat wujudnya. Sehingga Nabi SAW 1500 tahun yang lalu diklaim bahwa itu adalah utusan Allah sekaligus Allah itu sendiri. Alhamdulillah, ini sangat disayangkan karena pernyataannya kok bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan jawab itu semuanya ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pemaparan orang ini terkait syahadat, yang kemudian dia katakan syahadat itu harus menyaksikan Tuhan. Alhamdulillah. Sehingga yang belum Nabi paham, Muhammad itu sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang ada di muka bumi ini, yang bersifat wujud itu. Sehingga ketika kita bersyahadat kan harus menyaksi, ketika kita bersyahadat kan harus disaksikan bahwa yang kita saksikan itu betul-betul ada di depan mata kita ya ikhwah, kata orang ini. Baik ikhwah, supaya tidak lama lagi kita akan langsung saja saksikan pemaparan orang ini terkait daripada syahadat. Kita akan luruskan bagaimana pernyataan yang menyimpang tersebut ya ikhwah. Silakan. Nah sekarang saya praktekkan syahadat. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah di dunia ada wujudnya nggak? Ada saat itu. Wujudnya siapa? Ya Nabi Musa, ya Nabi Isa, ya Nabi Muhammad. Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Kata Guru Krishna, berbakti kalian kepada aku bukan dihitung berbakti kepada dewa, tapi kalian berbakti kepada aku sama berbakti kepada yang maha kuasa. Bukan lagi berbakti kepada manusianya ya, tapi kau berbakti kepada aku sama berbakti kepada Tuhan itu sendiri. Sinonim nggak dengan bahasa Nabi Isa tadi? Demikian juga Nabi Muhammad. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan untuk menyatu. Aku yang mana nih? Kalau di apa? Di konteks bahasanya, akunya aku Allah. Apakah para ulama terdahulu pemahaman seperti itu? Maka agama apapun yang samawi di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Udah bingung. Aku ciptakan Adam berdasarkan serupa dengan wujudku, betul nggak? Nah sekarang ini dia Trinitas. Ada wadahnya ini, ada isinya, dan ada yang memberi isi tadi, betul nggak? Ini wujudnya, ya toh? Ini adalah nabinya. Ini dalamnya adalah berlapis-lapis ini ya. Ini adalah Rasulullah. Ujungnya Rasulullah siapa? Yang sumbernya ini, isinya itu Allah. Ya, itulah orang-orang Guru Krishna Tuhan, Guru Siddhartha Gautama Buddha Tuhan, Guru Isa Kudus Allah Bapak, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Nah sekarang ada, kalau nggak ada ininya itu namanya bukan agama, itu namanya privat kepribadian. Kursus halal hadap, dogma buntu. Makanya sekarang kau tahu paham, kau ngerti, kau bertahun, ya. Kalau dalam Islam tepuk tangan itu, sekarang kau praktekkan. Sebenarnya itu tidak boleh. Budek ini, kan saya bilang, nggak mungkin ada yang nongol. Ada tepuk tangan sebiji dunia saja. Ulama Kiai Ustadz Gus Habib
Nggak mungkin ada yang nongol berani menjelaskan Masalah hukum-hukum aja dia nggak tahu. syahadat. Tetapi menerangkan ceritanya banyak. Pak Ustadz, paham bunyi syahadat? Paham? Tahu bunyi syahadat? Tahu? Tahu lafalnya? Tahu? Bisa kau baca itu? Kau ucapkan? Bisa? Kau tahu artinya? Bisa? Dari mana kau tahu kronologi syahadat? Right. Masalahnya, kita di dunia. Kalimat itu coba ya, kalimat kerja apa kalimat past tense? Kalimat kerja. Kita di mana? Di dunia. Dasarnya dunia adalah kenyataan, betul nggak? Jika kalimatnya kerja atau kalimat apa praktek, maka harus kau praktekkan, betul nggak? Bukan sekedar tahu, bukan sekedar pengetahuan. Berarti ini bukan tentang Semua orang bodoh yang mau bukan pendapat, bukan paham, bukan mengikuti pengetahuan, bukan ngerti, paham? pemahamannya Di situ bunyinya kan si bersaksi. Berarti apa? pengiringin. Harus ada yang kau saksikan dan kau tahu cara menyaksikan. Kan banyak orang marah itu. Karena apa? Mereka tahunya pengetahuan. Marah mereka. Ketika saya terangkan Allah di dunia itu ada sifat wujudnya, marah. Kenapa? Mereka tahunya pengetahuan. Nggak satu pun yang nongol ini. Kan saya bilang 3 tahun yang lalu, nggak mungkin nongol. Bahkan kalau saya ingat lagi, biarpun seminggu, sehari, seminggu, sebulan, nggak akan ada yang nongol. Karena mereka tidak ngerti. Baik, ikhwan. Kita akan luruskan dan kita akan Maka kamu sudah membuktikan pengiring daripada syahadat sudah pernah ketemu Allah. Dia katakan itu kalau misalkan syahadat kan syahadat itu fi'il. Allah itu kan gaib. Asyhadu itu kami menyaksi, saya bersaksi, dan harus ada wujudnya. Begitu kira-kira. Harus ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kesaksiannya diterima karena ketika kita bersaksi berarti yang disaksikan itu ada. Seperti itu kira-kira yang disampaikan oleh orang ini. Sehingga kalau misalkan tidak ada wujudnya berarti itu hanya iman saja, bukan Terkait ini baik ya ikhwah. saya ingin dikatakan dia itu Tuhan mungkin atau mungkin kalimat Nabi syahadat gitu. dengan baik dan sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kita saksikan ini bukan wujudnya Allah dalam syahadat itu. Awas hati-hati. Bukan seperti itu kalimatnya. Asyhadu an anzuruka Allah. Bukan seperti itu. Aku bersaksi bahwa engkau itu ada. Aku bersaksi bahwa engkau itu wujud dan aku melihat engkau. Bukan seperti itu bacaan syahadat. Tetapi apa yang kemudian kita saksikan dalam syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini bukan seperti ini kalimatnya. Asyhadu an anzurakallah wujud. Asyhadu, aku bersaksi bahwa engkau Dari itu Tuhan lain Allah aku tuh. melihatmu. Bukan seperti itu kesaksiannya, tetapi kesaksian dalam syahadat Tapi kalau itu, Mr. Taiman meyakini ada aku Tuhan bersaksi selain tidak ada Allah, Tuhan dan selain Allah. Pertanyaannya kemudian, wujudnya itu manusia, bagaimana kita bisa laki-laki. menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Jelas kita bisa menyaksikan dengan mata kita sendiri, dengan panca indera kita sendiri. Kita bisa menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan? Kita bisa menyaksikan alam semesta ini. Kita bisa menyaksikan diri kita sendiri yang menandakan bahwa ini menjadi ayat-ayat Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min ayatihi wa min ayati," sehingga bukan belasan kali, lebih dari puluhan kali Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi wa min ayatihi," dan tanda kekuasaan Allah bahwa Allah itu yang menjadi Tuhan. Allah itu menjadi sang pencipta. Lihat tanda-tandanya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kemudian wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Wa min ayati manamukum bil laili wan nahari wa ibtighaa'ukum min fadlih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Wa min ayati yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan
menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Wa min ayati an taqumas sama wal ardu bi amrih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan sehingga kita mampu bersaksi dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang kita saksikan. Bukan kemudian yang kita saksikan itu asyhadu an andurakallah, aku bersaksi bahwa engkau itu terlihat ya Allah. Bukan seperti itu kesaksian dalam syahadat itu, tetapi menegaskan bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyaksikan itu? Kita melihat ayat-ayat Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita saksikan begitu jelasnya, begitu terang benderangnya di alam kita, dan kita meyakini dan kita semua bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kesaksian itu bukan kita menyaksikan Allah dengan mata kepala kita sendiri, bukan seperti itu. Kalau kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada terlihat dengan mata kita, siapa kita? Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, tidak mampu dan tidak kuasa. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, ya Rabb, aku ingin sekali melihatmu. Bagaimana Allah berfirman, qala lan tarani, engkau tidak akan sekali-kali melihatku Musa. Ketika Nabi Musa ingin sekali melihat Allah ketika di muka bumi ini, kata Allah, lan tarani. Lan itu adalah tidak, penegasan bahwa tidak akan pernah. Berbeda dengan kata la dalam ilmu nahwu. La dan lan itu sama, tidak. Tetapi ketika menggunakan kata lan, itu betul-betul tidak akan pernah terjadi engkau melihatku, melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di muka bumi, termasuk Nabi Musa, kekasih Allah, Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalkan kita melihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak mampu dilihat oleh mata panca indera kita sewaktu kita hidup di muka bumi. Akan tetapi dialah yang melihat segala sesuatu. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha lembut dan maha waspada. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak mampu kita lihat sewaktu kita hidup di muka bumi. Bahkan apa yang kemudian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Engkau tidak akan pernah melihat Tuhanmu ketika di muka bumi ini, hatta tamutu, sampai engkau meninggal, baru engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan pernyataan Anda seperti itu, kemudian Anda meyakini bahwa Allah itu ada yang di atas, yang kemudian Allah ada di muka bumi, dengan menjadi Rasulnya Allah, dengan menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Allah. Subhanallah, kami kira itu adalah pernyataan keliru karena akan bertentangan dengan puluhan ayat Al-Quranul Karim, akan bertentangan dengan puluhan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang ini, karena akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mulia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi counter dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita melihat video-video yang semacam ini, kita harus terlebih dahulu dan kita harus tanyakan kepada para ulama kita yang faqih terhadap agama sehingga tidak ada kegambangan, dan semoga hal ini sekali lagi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita semakin menggali kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dan memperbanyak membaca kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah. Nah, itu tadi video dari Tasik Ngaji ya teman-teman, semoga bisa memberikan wawasan kita tentang kesesatan Mr. TM ya, agar kita lebih yakin lagi bahwa apa yang diajarkan oleh Mr. TM itu memang menyimpang ya teman-teman. Bahkan para ulama sudah memfatwakannya, MUI Rembang sudah berfatwa Mr. TM itu sesat, kemudian dari Makassar sendiri sudah berfatwa bahwa Mr. TM itu juga sesat. Bahkan dari Malaysia juga sudah berfatwa bahwa Mr. TM itu sesat. Itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid dan salam akal sehat.